Nah, sampai situ sebenarnya kenapa sih kita kadang-kadang ngerasa ini supervisor, manajer sih orang ini gitu ya. Dia tuh harusnya berpikir jauhnya tuh sejauh apa sih? Nah, kalau dari desain organisasi, biasanya ketika dia sudah mulai di posisi leading, di posisi manager atau supervisor lah gitu ya, maka dia tidak hanya berpikir tentang hari ini, jarak pandang dia itu akan naik seperti tangga gitu. Kayak dia ada di tangga tapi masih yang di paling bawah posisinya. Dia akan melihat mungkin 2 tahun ke depan sebenarnya ini seperti apa. Sekarang mungkin yang dibahas presidennya nanti siapa. Itu sebenarnya kita sudah mulai mempersiapkan ya. Apakah ada aturan baru, apakah nanti ada pergeseran industri, apakah nanti ada pajak baru misalnya. Ini sebenarnya sudah di situ nih posisi kita yang sudah naik tangga sedikit. Ketika kita naik lagi nih, manajer atau supervisor yang kita punya ekspektasi tertentu orang ini, kadang-kadang mereka justru harusnya kita mengajak mereka untuk melihat 5 tahun ke depan, lebih jauh lagi. Oke, sampai siklus pemilu berikutnya, apa yang akan kita lakukan? Perusahaan kita punya momentum seperti apa untuk berkompetisi. Kalau misalnya tugas saya adalah untuk di HR atau di GA, apakah ada peraturan-peraturan hubungan industrial yang baru gitu yang akan muncul di periode ini, sehingga leadership atau management function itu semakin tinggi, semakin jauh juga yang harus di-manage. Kalau yang tadi, yang bersihin jendela, hasilnya itu kelihatannya impact-nya mungkin 1 jam atau 1 hari setelahnya gitu. Oh, hujan gitu, jendelanya belum dibersihin, itu langsung kelihatan. Tapi ketika kita meletakkan ini dalam kerangka yang seperti ini, maka yang dilakukan oleh supervisor paling bawah, itu impact-nya bisa jadi kelihatannya baru 10 tahun lagi. Lah, kenapa ini? Kok si mesin ini tidak pernah di-maintain? Tiba-tiba 10 tahun kemudian hancur-hancuran gitu. Jadi kita nggak bisa berproduksi sama sekali. Atau misalnya kalau yang kaitannya sama food and safety, mungkin hari ini ada bangket gitu ya, ada kegiatan, tapi karena protokolnya itu tidak dilaksanakan oleh supervisor lapangannya kalau ada event gitu misalnya. Tiba-tiba ada yang keracunan makanan dan ketahuannya mungkin 2 hari setelahnya gitu. Nah, itu yang kita biasanya harus melihat sejauh apa sih kita harus melihat role seorang manajer atau supervisor. Sejauh apa kita bisa menempatkan dia ini ada di tangga yang mana. Kadang-kadang kita naruhnya dia di bawah, tapi ekspektasi kita adalah dia ada di atas. Atau sebaliknya, dia ada di atas, tapi sebenarnya matanya masih rabun gitu. Dia baru ngeliatnya yang di level yang bawahnya. Makanya jadi suka ada mismatch antara apa yang kita ekspektasikan dan apa yang dia lihat jauh ke depannya itu sejauh apa. Nah, dengan pertimbangan itu, maka bobot tugas juga bergeser gitu ya. Kalau dia di tim eksekusi, tim operator, tukang packing, tukang jahit, tukang ngaduk gitu misalnya. Nah, ini dia memang 100% itu bobotnya adalah operasional. Dia tidak harus berpikir. Kerjain aja gitu sampai beres. Hari ini harus 100 botol, 100 botol. Hari ini harus 1000 piece, 1000 piece gitu. Itu yang harus dia kerjakan. Tapi ketika seseorang itu sudah dalam fungsi supervisi atau dia harus supervise tim member yang di bawahnya, maka mulai geser. Yang tadinya 100% dia operasional, ini udah mulai nih kebagi 10-90. Semakin tinggi lagi manajerialnya, dia harus mempersiapkan impact pekerjaannya dia itu baru kadang-kadang kelihatannya 6 bulan kemudian. Oh, ternyata salah nih saya mengerjakannya. Ternyata salah saya mengatur strategi sales kita di quarter ini gitu misalnya. Sehingga cara dia berpikir dan bobot tugas yang perlu kita assign untuk orang ini juga bergeser. Tidak lagi 100% operasional, tetapi 30%-nya dia harus mulai memikirkan strategi, dia harus mulai memikirkan standar-standar tertentu, proses-proses yang ada di dalam organisasinya, dan terus semakin tinggi. Sampai ke misalnya nih, levelnya teman-teman itu adalah level owner atau level direktur, di mana di sini sebagian besar pekerjaan kita itu jangan lagi masih nyuci jendela gitu ya. Kadang-kadang kita ngeliat kotor, ya udah saya bersihin aja sendiri. Nggak bisa gitu, karena apa? Organisasi ini bergantung kepada si leadernya untuk punya strategi dalam menempatkan tugas ke orang lain yang ada di bawahnya.
Dan setiap penempatan pekerjaan ini ada impact-nya, dan impact-nya itu semakin tinggi, maka dampaknya itu baru kelihatan atau kita membutuhkan waktu untuk clearing the way gitu, untuk memastikan kalau misalnya saya ngasih instruksi misalnya ke Michael gitu, di sini ke Pak Michael, Mike, tolong ini follower kita harus ditingkatkan sampai dengan 1 juta follower by akhir bulan gitu misalnya. Nah, saya juga kan harus mempersiapkan nih, misalnya Michael bilang, oke, saya butuh budget untuk ads, saya butuh tim, saya butuh begini, dan itu otoritas yang ada di saya. Makanya semakin tinggi posisi supervisi atau manajemen, maka semakin strategislah bobot tugasnya, tidak lebih banyak di operasionalnya. Nah, seringkali munculnya gini nih, digaji manajer, digaji supervisor, atau dinaikin posisinya. Tapi realitasnya itu cuma operator gitu ya. Ekspektasi dia bisa nih dia jadi macan gitu ya, dinaikin posisinya. Tidak dilatih, tidak diberi arahan, tidak juga diberi otoritas, tidak diberi paring gitu untuk si orang ini. Akhirnya walaupun kita sudah menggaji dia di level manager, supervisor, title-nya diganti yang cantik-cantik, memang ya realitasnya masih aja nih kualitasnya dia jadi operator, karena banyak hal tadi kita tidak memahami sebenarnya posisi supervisor yang kita harapkan itu seperti apa, skill atau knowledge yang dibutuhkan itu seperti apa, tanggung jawab yang harus dia terima di dalam posisi itu seperti apa. Banyak kan mau naik jabatan tapi nggak mau tambahan pekerjaan, banyaknya yang nggak apa-apa nggak naik jabatan, yang penting gajinya naik gitu misalnya. Padahal kan sebenarnya di dalam sebuah organisasi itu, ketika seorang mendapatkan upah, itu adalah imbal balik nih atas knowledge-nya, atas tanggung jawabnya, bahkan atas stres-stresnya juga gitu. Itu yang harus diperhatikan. Jadi gimana dong kalau udah kayak gitu? Nah, kalau dari experience saya, yang biasanya misalnya ada mismatch, ini orang ini kok jadi tim leader kok nggak jalan-jalan gitu ya, timnya nggak produktif banget sih. Nah, yang biasanya saya lakukan pertama itu adalah menganalisa kembali si pekerjaannya, si jobnya ini. Apa sih sebenarnya yang harus dikerjain gitu ya? Si job description dia apa? Itu harus clear. Baik untuk kita yang di organisasi maupun untuk si kandidat ini. Oke, kamu sekarang jadi supervisor, maka job description kamu udah lagi nggak kayak dulu. Sekarang udah kayak gini, ada pembaruan. Di mana di situ tugas dan tanggung jawab pekerjaannya juga bergeser. Kemudian yang biasanya saya lakukan adalah melihat speknya. Oke, untuk dia jadi supervisor, tapi dia belum pernah mimpin orang gitu. Ya udah, yang harus saya lakukan adalah mengirimkan dia ke training, suruh ikut webinar gitu. Atau kadang-kadang untuk spesifikasi ini, saya kemudian memetakan behavior apa sih yang dibutuhkan oleh manajer atau supervisor di level ini dengan job yang kayak gini. Kalau dia yang biasanya cuma ngurus dirinya sendiri, nggak stres, tiba-tiba ngurusin orang jadi stres gitu misalnya. Nah, ini kita perlu tahu tingkat stresnya itu harus seperti apa, dan dia harus memiliki reaksi seperti apa. Nah, itu kadang-kadang akhirnya tools-tools seperti Kavlen, tools-tools seperti DSC, itu melihat spesifikasi tidak hanya dari kualifikasinya, tapi juga dari perilaku yang muncul. Ketika dia adalah seorang marketer produk keuangan, tentu perilakunya akan berbeda ekspektasinya dengan dia yang marketing klub paling ngehits di Jakarta gitu misalnya, atau dia harus memarketing produk bayi. Itu pasti butuh behavior yang beda-beda gitu, ada level empatinya, ada level problem solvingnya misalnya, sehingga job specification ini yang saya kaji ulang. Udah tepat belum sih sebenarnya sama role supervisor atau manager yang saya tempatkan orang ini. Dari situ baru di-matchingin nih sama kompetensi pemegang posisinya. Kadang-kadang kita sering dengernya gini, anak itu bagus sih, tapi jadi manajer kok nggak kelihatan giginya ya gitu. Kadang-kadang itu sering banget yang muncul. Kenapa? Mungkin dia tidak punya kompetensinya atau belum dilengkapi dengan kompetensi tersebut, sehingga antara spek pekerjaan sama si spek orangnya ini mismatch. Antara description jobnya sama tugas dan tanggung jawab KPI-nya dia, otoritasnya dia itu juga masih mismatch, sehingga job analysis ini yang biasanya saya lakukan ketika mendesain role baru, atau kalau udah ada orang yang di sana tapi habis itu nggak produktif gitu si orang ini sesuai sama harapan kita. Sehingga
Kalau misalnya ada instruksi, Mat, jendela kantor perlu dibersihin. Si Mamat ini sebenarnya dia adalah mengurus dirinya sendiri, atau dia itu sebenarnya supervisor untuk gedung-gedung ini gitu, karena ini milik company yang sama, di beda kota, di beda kode pos gitu. Karena beda apa yang harus dia manage antara instruksi, Mat, jendela kantor perlu dibersihin, sama Mat, transparansi kantor perlu ditingkatkan. Ini membutuhkan spek beda, ini membutuhkan juga awareness dari kitanya sendiri bahwa orang ini sebenarnya udah tepat atau belum, terlepas dari jabatan, terlepas dari struktur gaji yang dia miliki. Jadi kalau boleh dirangkum jadi 3, 1, spek PP udah tepat belum nih? Kenapa kok supervisor sama manager? Mungkin speknya emang masih spek supervisor tapi dikasihnya manager atau sebaliknya gitu. Yang kedua, orangnya udah sesuai belum sama speknya tadi. Yang ketiga adalah dari kitanya sendiri, apakah si orang ini sudah kita utilize atau kita beri instruksi sesuai sama jobnya.